itu 0,05. 0,05. Bukan 0,55 bukan. 0,05 ya. Ya. Jadi si ya, Pak, lebih kecil dari 0,05. 0,05 itu disebut dengan alfa ya. Kalau di dalam tabel produk momen disebut dengan Di situ prosentase 0,05. Tapi kalau kimia, kimia, farmasi, atom itu 0,01. Ya, kesalahan harus terkecil. Kalau pendidikan, sosial, ekonomi bisa agak besar lah, 0,05. Itu kenapa pilih 0,05? Ya karena masih kalau kertas itu disobek nggak apa-apa gitu loh. Ekonomi lombok ya dibuang nggak apa-apa. Tapi kalau atom itu farmasi, obat-obatan, kesalahan besar yang ditangani manusia matilah gitu loh. Betul, Pak. Oke. Ini tak copy satu aja nanti nanti semua itu X11, X12, X13 kita coba yang kedua ya supaya lebih hafal. Tapi ini saya copy nggak ke Word. Tapi nanti di copy ke Word 3 ini. 2 ya. Tes normalitas sama tabel QQ. Ini yang di copy ke Word. Yang kecil-kecil gini nggak usah. Yang ini bahasa mesin semua ini. Ini nggak usah. Yang di copy test of normality sama normal QQ plot. Ini nggak usah. Tabung yang nggak usah karena tidak menunjukkan tidak normal. Nah, kalau salah satu rumus statistiknya sudah normal, cari pendukungnya. Pendukungnya plot ini. Karena rumus dari normal adalah apabila responden semua mendekati pada distribusi normal ke diagonal. Itu kan garis diagonal ya, tengah itu ya. Ya. Oke. Itu toh. Kita coba yang kedua. Kita kembali ke SPSS. Analis. Deskriptif. Apa tadi? Explore. Klik. Ini X11 dikembalikan. Sekarang X2. Berikan ke rumah ya. Plot. Sudah kalau udah begini nggak usah plot lagi karena normalitas tentang ini loh ya. Sebenarnya nggak usah. Langsung continue. Oke. Mana hasilnya, Pak? Mana hasilnya? Hasilnya? Ya. Sabar. Belum ada. Sudah ada tempat saya. Sudah. Oleh tuh. Nah, ini baru keluar. Sudah, Pak. Sudah. Kita lihat normalite. Masih ingat rumus normalitas? Cek lebih kecil dari 0,05. Betul? Ya. Kolmogorov, pilihlah yang sedang saja, tidak terlalu ketat. Kolmogorov itu termasuk lunak lah, standar umum. Kalau Shapiro itu standar tinggi. Kita menggunakan standar biasa dengan standar tinggi tetap normal. Oke, gitu? Halo? Ya. Ini tabel ini di bab 4 dinarasikan. Terus ini di copy. Ini titik-titik dari responden terdistribusi mendekati garis diagonal. Maka terbukti normal. Gitu ya. Gimana, Pak? Jawaban responden masing-masing dimensi itu narasinya itu loh, Pak. Narasinya gimana, Pak? Oh, narasinya. Responden memberikan kontribusi ke dalam terdistribusi. Memberikan sumbangan kontribusi ke garis diagonal, mendekati ke garis diagonal.
mendekati ke garis diagonal. Ini yang jauh cuma satu. Tapi yang kebanyakan mendekati garis diagonal. Jadi normal. Ini masing-masing pertanyaan-pertanyaan yang itu loh, P1, P2 itu kalau dalam dimensi X2 itu ternyata menyebar, terdistribusi ke garis diagonal, mendekati ke garis diagonal. Kalau menjauh tidak normal, kalau mendekat itu berarti normal. Oke, stop ya. Ini nggak saya copy, tapi nanti Bapak Ibu kalau udah betulan di copy, Word, ditata, diurutkan dengan halamannya. Sekarang ini nggak usah sampai 10 dimensi ya. 2 udah cukup toh? Jelas toh? Ya, cukup, Pak. Nah, karena latihan, tapi kalau beneran ya semua dimensi itu diolah semua sampai satu tabel itu bisa 5 halaman itu. Nah, sekarang kita masuk yang keempat, yaitu masih prasyarat. Syarat untuk uji hipotesis. Namanya apa? Namanya apa? Linearitas. Tabel ini masih digunakan, tabel ini. Kita mulai dengan rumus analis sesuai dengan step by step ya. Di situ compare min. Compare min itu di bagian ini. Compare min. Kemudian min di sini. Ya, sudah. Sudah? Klik ya, klik. Nah, kalau linear itu hubungan antara dimensi X1 ke Y1 atau dimensi X2 ke Y1 atau dimensi X1 ke Y2. Kita coba. Nah, ini kolom ini independen biasanya yang pertama. Tapi ini kolomnya itu dependen yang atas. Kalau begitu hati-hati, dependen itu Y. Dimensinya juga dimensi Y. Kita contoh ya, X1 ya. X1 ke bawah ini, bawah. Nah, di atas dependen itu Y1. Nah, berarti dimensi 1 dari variabel 1 ke dimensi 1 untuk variabel Y. Bisa nangkap? Ya. Oke, kita mau option. Sum. Di sini yang kita pilih adalah minimal, maksimal, range, plus, last, lainnya nggak perlu. Yang ini tuh kita jarang gunakan. Tahu minimum toh? Jawaban dari responden yang paling minim. Bisa 1, bisa 2, bisa 3. Tapi kadang-kadang juga 4. Minimnya 4. Maksimalnya 5 atau 4. Oke, sudah ya? Test for linearity, centang. Dicentang. Tes for linearity dicentang. Continue. Bye. Oke. Setelah itu baru oke. Oke. Mana hasilnya? Silakan ditunjukkan. Hasilnya belum ada. Sudah. Ini dia hasilnya. Mana? Nah. Ini kan? Signifikan. Mana signifikan? Itu 0,000.
Ini bukan signifikan, ini sudah berubah. Ini namanya linier. X11 menuju ke Y1 linier. Ini dibaca ANOVA, tabel ANOVA. Ya. Yang atas diabaikan ya, yang atas ya. Ya. Ya, Pak. Jadi yang kita copy adalah dua ini, ANOVA tabel dan Measure Association. Measure Association. Yang dibaca adalah sini sekalipun normalite ini deviation normalite atau ya kalau yang 119 enggak. Ini yang signifikan yang ini 0,000. Masih ingat ya rumusnya ya? 0,0. Signifikan lebih kecil daripada 0,05. Berarti linier. Yang kedua, Measure Association. Lihat di eta. Lebih besar. Eta itu sekarang terbalik loh ya dengan signifikan. T uji harus lebih besar daripada tabel. Dari T tabel. T tabelnya berapa masih ingat? 0,279. 279. 0,279 dengan 0,760 besar mana? Besar T Besar uji. 0,7. Nah, itu berarti X11 dengan ini X11 dengan cara bacanya bukan Y1 ke X11 ya. Cara bacanya di belakang. X11 memiliki linearitas dengan Y1 atau dimensi Y1 dari variabel Y. Nah, gitu ya. Nanti variabel Y-nya disebutkan apa variabel Y-nya. Jangan hanya main kode ya, X1. Dimensi apa memiliki linearitas dengan dimensi apa gitu. Dua tabel ini. Ini nggak usah copy ya. Untuk mempercepat ya. Pak, coba contoh sekali lagi, Pak. Oh ya, kita stop dulu. Stop share. Ada lain. Kita ambil yang SPSS, data SPSS. Ini kalau diolah berapa? Ayo Mbak Christine, diolah berapa jadinya linearitas ini? Liniernya ada berapa? Berapa? Salah. Berapa? X1 ke Y1. X1 itu ada berapa dimensi? Dimensinya 4. 4. Y-nya ada berapa dimensi? 2. 2 kali 4 berapa? 16. 8. 4 kali 2 berapa? 8, Pak. 8. X2-nya berapa dimensinya? 4. 4. Y-nya berapa? 2. 2 kali 4 berapa? 8. 8 tambah 8 berapa? 16. Ya kan urut-urutannya begitu. Daripada soalnya total 16. Supaya tahu. Jadi tak kembalikan kepada linearitas itu hubungan antara dimensi dengan dimensi. Kalau mau dengan variabel boleh saja, jadi masalah. Ya. Mana tadi ya? Yang bagan itu mana tadi? 1 dan 2. Bagan. Ya, X1 ke Y. Mana yang 3 variabel? Oh ini nih. Ini kembali ke sini. Udah kelihatan? Ya, Pak. Nah ini yang kita olah untuk dimensi-dimensi yang normal. Linearitas. Jadi X1 itu ada 4 dimensi menuju ke X11 ke Y1. X11 ke Y2. Nah, X12 ke Y1. X12 ke Y2. 24.
X13 ke Y1, X13 ke Y2, 6, dan seterusnya. Sebenarnya nggak terlalu sulit kan? Melihat gambar ini terlalu rumit, tapi kalau kita asik, ya nggak rumit sebenarnya. Ya. 8 kali 2, 4 kali 2, 8. 4 kali 2, 8. Tambah variabelnya. Variabelnya berapa? 3. X1 ke Y, X2 ke Y, X1. Ya udah, itu berarti berapa? 16 tambah 2. 18 gitu ya. Oke, tadi siapa yang minta diulangi lagi tadi ya? Ulangi ya. Oke, ini kembali ke tabel ini. Analis, Kompermin, ya. Nanti kalau saudara lupa, itu Pak Budi sudah punya pedoman itu, step by step itu. Jadi tinggal urutkan saja, Kompermin, langsung min. Klik. Ini tadi X11 ke Y1. Kita mau variasi. Kita kembalikan dulu kalau misalnya, atau Y-nya aja yang kita coba X11 ke Y1, X11 ke Y2. Ini yang dikembalikan kalau gitu, kembalikan. Sekarang Y2 ke sini. Nah, sampai kan 18 kecapean kan? 2 aja yang penting udah tahu. Kalau sudah option, sudah nggak perlu sebenarnya, karena sama, ya kan? Tes for linearity sudah, langsung aja. Tapi untuk pengalaman ya dicek aja. Oh sudah, tes for linearity sudah dicentang, langsung oke. Mana hasilnya? Silakan ditunjukkan. Sabar. Nah ini. Hasilnya ini. Masih ingat rumusnya signifikan ANOVA tabel? Kecil. Signifikan lebih kecil daripada 0,05. Betul? Betul. Linear nggak antara X11 ke Y2? Yes. Linear. Linear. Sekarang kita lihat dari eta. Eta sangat jelas sekali ya, 0,824. T-tabelnya berapa? T-tabelnya 0,279. 79. Berarti X11 ke Y, dimensi ya ini ya. Dimensi X11 ke Y adalah Y2 linear. Linear. Oke. Stop. Yang lainnya dicoba. Enak toh? Asik ya? Yang senang statistik asik. Yang tadi yang pertama itu pusing itu. Gara-gara burut itu ngebloknya susah. Kita tunggu-nunggu. Pak, kok saya toh Pak? Gak Telat apa-apa. Pak belajarnya Pak. Ibu tak marahin gitu kan gak marah, malah senyum. Enggak. Soalnya belajarnya telat Pak. Oh ya, gak apa-apa. Oke, sekarang masuk ke deskripsi yang kelima. Deskripsi teks. Ke deskripsi, kembali ke tabel ini. Tabel ini disimpan, besok dipakai lagi. Oke, analis. Deskripsi itu analis, deskripsi statistik, kemudian baru deskriptif nomor 2. Sudah? Yes. Oke, kita pindah semua atau sebagian? Ada 2 cara. Dimensi dengan dimensi jadikan 1, variabel dengan variabel jadikan 1. Dimensi Ya, dengan dimensi. Dimensi boleh. dengan dimensi. Jadikan Boleh. 1. Nah, sekarang dimensi yang kedua dari variabel 2 ini pindah Ya. lagi. Terus kemudian dari dimensi Y pindah. Ini namanya deskriptif statistik untuk dimensi. Loh, kok salah? Bapak ambil. Y-nya kok diambil, Pak? Bukannya Y1. Mana? Lah, Bapak kok ambil Y? Bukannya Y1, Y2 yang Bapak ambil. Y1-nya Oh, sorry.
memang kok bikin nggak ngantuk ini, tak sengaja keliru kamu. Oke, sudah ya. Option. Ya. Kita cari bebas, minimum, maksimal sudah, standar deviation sudah, variasi, ranknya, kemudian, udah gitu aja, nggak terlalu penting. Sum jumlah, oke. Min rata-rata, oke. Udah ya, jadi yang Berarti semua ya, Pak? semua kecuali orthostatic dicentang sama ya, Pak? sweetness itu nggak terlalu nggak bisa baca ya. Kita oke ya, Nah, oke ya. continue. Dek, Ya, Continue continue ya, dulu, Pak. baru oke. Yanti, Oke. Yanti. Tak kelihatan. Mana hasilnya? Silakan Dek, ditunjukkan. tolong ada paketku di depan, Dek. Oke. Sudah ya? Nah, ini hasilnya. Nah, seperti ini. Tuh, bentar. Nah, ini. Description. Gimana cara bacanya? Yaitu X11 ranknya adalah 13. Apa itu rank? Rata-rata jumlahnya kan 50. Minimumnya berapa? 37. Ya. Tadi ada berapa X11? X11 itu ada 10 ya. oke. 37 dibagi 10 berapa? 3,7. Bagus enggak? Cukup. Bagus, 3,7. Oh iya 3 ke sih. atas bagus. Tapi kalau udah 20 dibagi 10, 2. Wah, rendah banget. Nah, maksimumnya bagus enggak? 50. 50 dibagi 10. 50. 10 dari mana? 5. 10 dari butir soal untuk dimensi 1 kan 10 tadi. 10, 6, 4, 5. Kalau itu Ya. 50 dibagi 10. 10. Berarti berapa? 50 dibagi 10. 5. 5. 5 itu apa isinya? Sangat. Tinggi. 5 itu sangat setuju kan? Oh iya sih. Sangat Ya. setuju. Nah, bagus. Jadi minimumnya 3,7 itu berarti setuju dan sangat setuju, dan maksimalnya 50. Ini sangat setuju semua kan? Sangat 50. setuju. Ya. Jadi dimensi 1 itu termasuk tinggi gitu loh. Min rata-rata. Ini rata-rata 4,2. Bagus nggak? 4,5 ya? Bagus. Ya. Bagus, Pak. Ini kalau mau dibaca sudah berapa lembar ini? Sekali. Halaman ini. Pak, mau tanya, Pak. Ya, Berarti kalau misalnya variabel 1 itu kan, Pak, ya. berarti bisa pakai rumus ini ya, Pak, yang paling dominan yang mana gitu. Kita menjelaskan secukupnya saja, karena ini nggak terlalu penting sih. Hanya kita tahu bahwa dimensi 1 ternyata udah memenuhi syarat dan bagus lah. Banyak responden menjawabnya sangat setuju. Kan ada skala Likert. Hanya untuk Sangat setuju kan 5, setuju kan 4, ragu-ragu 3, tidak setuju Kurang 2 ya. Yang 1 sangat tidak setuju. Nah, kalau dibaca X1, dimensi 1 maksudnya, dari segi minimal dan maksimal aja udah kelihatan. Ya nggak? Ya. 37 dibagi 10 karena dimensi 1 itu 10 pertanyaan. 10. Ya. Nah, 37 dibagi 10? Pak, maksud saya itu gini, Pak. 3,7. Maksud saya itu yang itu loh, Pak. Yang penelitian satu variabel. Kan rumusan masalahnya kan Sama. mencari yang paling dominan. Sama. Pakai itu ya. Nanti satu variabel kan Y. Lihat maksimal nilai maksimumnya ya berarti ya. Oh, ada gini caranya. Oke, tak stop dulu ya. Nah, saya udah ketemu tapi baru ini Mas Efraim, baru tabelnya ya. Pak, nanti dibagi ya, Pak. Sudah dibagi itu. Yang satu variabel, Pak. Sudah dibagi, cuma belum di tabulasinya belum ketemu nanti. Loh,